berhusnuzon dengan orang-orang yang tidak terlihat tercela. Di sini disebutkan Ahmad bin Isa, itu juga anaknya Abdullah dinamai Ubaidillah, itu juga Alwi Basri. Jadi di syair ini disebutkan 5 orang. Yang pertama adalah imam besar, orang alim, bukan hanya wali tapi memiliki ilmu. Dan tidak ada walinya Allah yang diangkat jadi wali oleh Allah kecuali dia punya ilmu. Kalau ceritanya wali tapi dia bodoh, tidak tahu ilmu agama, mustahil. Setiap wali pasti punya ilmu. Kalau Allah berkehendak merekrut seorang wali tapi dia tidak memiliki ilmu secara total, secara maksimal, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu laduni. Tapi bersabda, ada hadisnya, "Mattaqallahu waliyan jahilan." Allah tidak merekrut, tidak menjadikan seseorang itu sebagai wali akan tapi dia bodoh, tidak ada. Walaupun takhadahu la'allama, kalau Allah berkehendak menjadikan seseorang itu sebagai walinya tapi dia tidak belajar kepada guru, maka Allah lah yang menjadi gurunya, dan yang itu ilmu adalah dinamakan ilmu laduni. Walaupun takhadahu la'allama, kalau Allah mau menjadikan orang yang berbeda tahu ilmu agama itu sebagai wali, pasti sama Allah diajari yang mana itu adalah ilmu laduni. Seperti Allah berfirman, "Fa'allamnahu min ladunna ilma." Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Dan Nabi Khidir kami ajari dengan ilmu dari kami. Nabi Khidir tak punya guru, tapi kemuliaan ilmunya bisa mengalahkan kemuliaan ilmu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa jadi nabi, sama Allah diperintahkan belajar sama Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir memiliki ilmu agak diketahui sama Nabi Musa. Jadi siapa orang menentang adanya ilmu laduni, maka dia otomatis menentang adanya firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang kita kaji ini bukan hanya wali ahli ibadah, tapi mereka memiliki ilmu agama, dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi cahaya terang benderang di masyarakat. Ayat dari semua habaib yang ada di Indonesia, masalah habaib kembali ke Ahmad al-Muhajir, ke Ahmad bin Indonesia. Beliau adalah pertama orang yang keluar dari Basrah, negara Irak, menuju kota Hadramut. Pertama ahli duriyah Nabi yang menginjakkan kakinya ke kota Hadramut, negara Yaman, Imam Ahmad bin Isa. Sehingga beliau dijulukan al-Muhajir ilallah, orang yang hijrah meninggalkan negaranya, orangnya, dan lain sebagainya. Nanti kita kaji, bukan ke Yaman, bukan ke Hadramut, tapi ilallah, muhajir kepada Allah. Kenapa? Karena dalam hijrahnya penuh dengan niat-niat yang indah, yang dengan niat yang baik. Sampai detik ini begitu banyak manfaat yang bisa kita raih dari turunan beliau, yaitu Imam Ahmad bin Isa radhiyallahu anhu wa arda. Muhajir Ahmad bin Isa, beliau ini terima kasih karena tidak pada beliau, karena beliau
dengan setimbang hidup ini, ya, aku jadikan ulama-ulama dari umatnya Muhammad ini kemuliaannya, istimewaannya, kealimannya sebagai pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya kaya raya, beliau ini menjadi kaya raya dan orang. Beliau aslinya tinggal di Irak, negara Basrah. Pernah kita mendengar Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu juga Basri. Diambil dari kalimat Basrah. Dan hanya dari ulama yang kita kaji itu yang viral yang bisa kita kenal itu julukan Lisbon, rumahnya dia, negaranya dia, kotanya dia, bukan namanya udah seperti ini. Imam Muhammad Ahmad bin Isa Al-Basri, ya. Maksudnya aslinya dari Basra. Basra itu salah satu kota yang penuh dengan ulama yang berada di negara Irak. Setelah sempurna ketaatan beliau, ibadah beliau, beliau terpenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi baik kepribadian beliau. Beliau melihat dengan mata batin beliau bahwasanya di masa depan apa yang bakal terjadi di Irak sesuatu yang tidak dia inginkan. Masalah politiknya, masalah moralnya, masalah ekonominya, dari fitnah, cobaan, pembunuhan, sehingga itu menggerakkan hati beliau untuk meninggalkan negara Irak, hijrah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi kafiru ilallah. Kalian semuanya kabur, pergilah kalian semuanya yang membawa agama Allah, yang membawa keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menganggap apabila saya tidak hijrah, anak saya, keturunan saya bakal kena fitnah, menjalani akidah yang sesat. Di sana banyak Syiah, di sana banyak Khawarij, di sana politiknya itu hancur pada sehingga kalau dia tak hijau, kuliahnya dia itu tidak aman, sehingga alhamdulillah beliau mengikuti anjuran Rasulullah SAW yang memerintahkan seseorang untuk meninggalkan tempat yang tidak baik agar pindah dan tinggal di tempat yang baik. Ini salah satu anjuran dari Rasulullah SAW. Seperti halnya beliau di Mekah selama 13 tahun, jadi nanti tidak bisa sholat di tempat Ka'bah. Setiap sholat di tempat Ka'bah dilempari kotoran sama orang Quraisy. Sholat jamaah di tempat orang kaum kafir dilempari batu. Sahabat-sahabat diadab, dicaci, dimaki, dihina, tak bisa mengikuti syiar-syiar Islam di Mekah. Sampai beliau mau dibunuh, datanglah perintah dari Allah agar beliau hijrah ke tempat yang aman dan bisa menegakkan syariat Allah. Hijrahlah dari Muhammad dari Mekah, tempat lahir beliau, pergi ke kota Madinah, tinggal di kota Madinah selama 11 tahun. Dan salah satu kemuliaan kota Madinah yang ditakdirkan oleh Allah, kota Madinah menjadi kota yang dijadikan di dalamnya bersemayamnya jasad yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat beliau hijrah dari kota Basra itu memerintahkan melaksanakan perintah Allah dan mengikuti jejak kakek beliau Rasulullah SAW. Kata Allah dalam Al-Quran, "Waman yuhajir fil ardi, waman yuhajir yajid lahu fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Siapa orang yang melaksanakan hijrah ketika dia tidak bisa hidup dengan nyaman dan tenang di dalam Allah, di dalam kehidupannya dan kehidupannya, maka hendaklah dia hijrah. Dia akan mendapatkan keluasan dan kelapangan dalam kehidupan dan agamanya. Karena dasar inilah Allah bisa dia hijrah. Hijrahnya tahun berapa? Tahun 317. Tahun 317 beliau lahir tahun 273. Jadi beliau umurnya berapa? Beliau hijrah umurnya berapa teman-teman? 317 dikurangi 273.
273 sama dengan 44. Beliau hijrah dari negara Basra, negara Irak menuju kota Hadramut. Umur beliau 40, ya. Padahal beliau tinggal di negara Irak memiliki kemuliaan yang luar biasa, nyaman sekali hidupnya, rumah ada, tanah banyak, uang banyak, keluarga lengkap, sangat dimuliakan karena beliau memang nasabnya luar biasa, memiliki ilmu yang luar biasa. Akan tetapi semua kemuliaan dunia dibuang oleh beliau di belakang beliau demi mendapatkan kemuliaan hijrah dan bisa mendapatkan kenyamanan, ketentraman di dunia. Dan beliau lebih memilih hidup dengan cara zuhud, hidup dengan cara dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang telah disebutkan oleh ulama tarikh. Dan beliau juga tergerakkan hatinya dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, al-khurbah mautu syahadah. Orang yang meninggal dalam kepergian bukan di negaranya, bukan di kotanya, dia kerja di mana? Kerja di Malaysia, kerja pelayanan, ya, belajarnya di luar kotanya jauh, kemudian meninggal, maka orang tersebut mendapatkan kriteria status syahid karena nggak nyaman kalau meninggal di luar kotanya. Kalau meninggal di luar kota banyak saudaranya, banyak yang ada yang ngurus ketika dia sakit mungkin. Tapi kalau asli, tidak ada kenalan, tidak ada saudara, tidak ada orang yang bisa membantu dia dalam hal kehidupannya, sehingga apabila meninggal dunia seseorang dalam keadaan asing, maka mendapatkan kemuliaan dari Allah, meninggal dalam keadaan syahid. Pergilah beliau bersama sebanyak 70 orang lebih hijrah dari negara Irak, negara Basra, menuju pertama langsung ke Hadramut, langsung ke Yaman, tapi mampir ke kota kakeknya dari Madinah yang Munawwarah, duduk di Madinah selama 1 tahun, tinggal di kota Madinah selama 1 tahun. Kemudian pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Kemudian pergilah setelah dia berikhtiar istikharah dapat isyarah pindah ke kota negara Yaman. Pergilah beliau dari desa ke desa sampai masuk ke negara Yaman, lebih tepatnya di provinsi Hadramaut. Ketika dia di Mekah ketemu banyak sama orang Hadramut, kemudian sama orang Hadramut di Mekah, setahun di Mekah, kemudian itu waktu haji ketemu sama orang Hadramut banyak. Orang Hadramut ini minta sama Imam Ahmad bin Isa untuk beliau ditanyakan, kumpul dari mana, dari Irak, mau kemana? Masih saya menjaga masa depan keturunan saya sehingga saya mau hijrah. Hijrah ke Yaman saja, ke negara kami yang ada di Hadramut. Sehingga beliau itu istikharah atau isyarah dan diizinkan maksud, sehingga beliau pergi ke Hadramut. Nggak langsung ke Hadramut, pergi dulu ke Shimal, kemudian ke Hijrah di Doha, masuk Hadramut, kemudian terakhir beliau tinggal di dekat Tarim. Beliau belum pernah, tidak pernah masuk Tarim, di luar Tarim, mungkin di setengah masalah tadi 40 kilo kira-kira dari kota Tarim, namanya desa Husaisah. Sampai sekarang ada ukurannya, ada ziarah, ada haulnya dan sebagainya. Dan waktu itu di Hadramut banyak sekali oknum-oknum yang sesat, ya, dari kalangan Khawarij dan Ibadiyah, banyak sekali, bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini akidahnya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhabnya ikuti Imam Syafi'i. Tidak seperti orang-orang yang tinggal di Hadramut pada waktu itu. Ya, minta istikharah sampai beliau mendapat isyarah tinggal ke Hadramut. Kemudian keluarlah dengan anaknya yang namanya Abdullah tadi, dijuluki Ubaidillah, dan begitu juga anak-anaknya Ali sama Basri sama Jadid, ya, itu ikut keluar menuju ke Hadramut, dan semua
intinya adalah mereka adalah orang baik. Dan Imam Baghdad menyebutkan di dalam qasidah dengan beliau memuji keagungan Muhammad bin Isa. Dia berkata, tahana dunia wahajara fa'aram. Beliau menjauhi kenyamanan di dunia yang ada di negara beliau Irak, dan beliau meninggalkan negara Irak kabur dengan membawa Allah Subhanahu wa taala ahdath dan dirami. Padahal waktu itu genting-gentingnya masalah yang ada di Irak dan yang ada di Hadramaut, tapi beliau demi niat-niat yang baik yang menjadi fondasi hidup beliau, meskipun di Hadramaut begitu banyak fitnah yang kurang lebih sama dengan Irak, tapi beliau melihat di masa depan Hadramaut adalah tempat yang aman dalam segi akidah, walaupun sampai sekarang masih ada oknum yang tidak benar, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang baik dari niat-niat jelek, orang-orang yang jelek kepada mereka. Minal basril khadra yahtaliqul qura, dari Basra yang penuh kehijauan, nyaman, makmur, sejahtera, melewati desa demi desa, wa yahqu alwaraha wa bi'akami, padang pasir yang beribu-ribu mil dilewati oleh beliau demi niat yang baik, hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ila an ata lillahi mubarak Allah, sampai beliau datang ke lembah yang dipenuhi berkah Allah. Wa dari atnabahu bi'yani, dan beliau membangun rumah tinggal dan dakwah kepada Allah di kota Hadramaut. Asbah fihi hawiyan mutawattinan bi dzurriyyatin mas'umatin bizimami. Beliau menetap di Hadramaut dan memiliki dzurriyyah yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mandiri, memiliki sifat baik, bertakwa, sifat takwa kepada Allah, husni syama'ilin, sifat-sifat yang baik, kiramu sajada, ada pikirani, orang baik melahirkan orang baik, orang baik melahirkan orang baik. Bihim asbahul di anisa mu'amira, dengan mereka lah lembah Hadramaut menjadi lembah yang baik, lembah yang berkah, aminan wahmiyan bighairi husani, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada godaan sedikit pun. Ulaika urathul nabi qawluhu, mereka lah waris-waris Nabi Muhammad, wa auladu birrasul muta'ani, dan mereka lah zuriat Nabi Muhammad. Meskipun banyak orang yang berakhir muta'ani, orang yang tidak meyakini atau percaya terhadap mereka, bahwasanya mereka adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hanya dari budak beliau, saudara beliau, nizam beliau yang ikut hijrah. Termasuk ikut hijrah adalah Bani Al-Ahdal, salah seorang kabilah yang ada di Hadramaut, banyak di Indonesia nggak ada. Beliau Al-Ahdal ini termasuk dari beliaunya Nabi Muhammad. Begitu juga kakek dari Bani Udaib. Bani Udaib, kalau Udaib Udaibnya paling banyak, makanya Udaib juga Al-Ahdal, itu semua beliaunya Nabi, termasuk istilahnya Ahmad bin Isa. Sampai sekarang beliau mereka itu banyak sekali di Hadramaut. Ketika saudaranya Imam Ahmad bin Isa namanya Muhammad menjadi pejabat ya di negara Irak, dinasihati sama saudaranya Imam Ahmad, dinasihati agar menjaga kemuliaan nasab sehingga ditinggalkan oleh politik oleh saudaranya Imam Ahmad bin Isa, dan beliau fokus melaksanakan ibadah dan fokus kepada akhirat seperti kakek-kakeknya. Dan beliau meninggalkan sebagian anaknya yang tinggal di Irak, ya namanya Muhammad bin Ahmad, untuk menjaga asetnya Imam Ahmad bin Isa. Jadi Imam Ahmad bin Isa itu kaya raya yang meneruskan aset ataupun menjalankan harta aset Imam Ahmad adalah anaknya yang tinggal di Irak, namanya Muhammad. Nanti disebutkan beliau kirim anaknya untuk pergi ke Basra untuk mengambil hartanya dan membuat pokok keluarganya dan sebagainya. Ya, Muhammad bin Ahmad itu meninggal di Irak dan memiliki anak di sana sampai sekarang. Imam Ahmad bin Isa ini meninggal di Hadramaut sampai sekarang kuburannya ada. Beliau tinggal di Hadramaut selama 28 tahun. Jadi 44 ditambah 28 berapa? 44 ditambah 8 ada berapa teman-teman? 44 ditambah 28 sama dengan 72. Umurnya Imam Ahmad bin Isa adalah 72 tahun. Di Basra
cacian makian pembunuhan kepada Bani Ali, dan diuji berat mereka ya dari yang awal yang rusak. Asal pada waktu itu adalah orang-orang dari Ethiopia kulit hitam ya, dibunuh sampai kurang lebih banyak sekali orang yang dibunuh dan perempuan dizinai diperkosa sama mereka ini sampai satu hari terbunuh 300.000 orang, 300.000 orang terbunuh, dijajah ya. Waktu itu dijajah, belum merdeka, tidak merdeka, sehingga Imam Ahmad bin Isa membawa keluarganya semuanya ikut sebagian sedikit tinggal di sana, meninggalkan negara Irak menuju negara Yaman, begitu banyak ya. Banyak cerita di sini disebutkan, intinya adalah banyak kerusakan yang ada di sana ya. Khawarij itu asalnya mungkin yang Khawarij itu di zaman Sayyidina Ali tahun 29 Hijriah, ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, banyak dari kalangan tabi'in juga sahabat yang keluar dari khilafah Sayyidina Ali, kemudian merdeka Sayyidina Ali, sehingga naiklah jadilah setelah turunnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, mereka itu Khawarij yang menentang khilafah sah yang dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus akan sampai zamannya Imam Ahmad bin Isa, mereka menyebar di Jazirah Arab, kemudian sampai mereka berani menghalalkan tanah halal ya, termasuk ngawurnya mereka itu adalah mereka mencuri Hajar Aswad selama 22 tahun ya, menjadi mereka membunuh orang-orang yang tinggal di Mekah dan sebagainya, ini menjajah dunia sampai mereka mengambil Hajar Aswad 22 tahun disembunyikan. Tempatnya Hajar Aswad sekarang itu tidak ada Hajar Aswad sampai mereka habis, kalah diambil oleh khalifah setelahnya yang ada, kemudian diambil dan diletakkan ke tempatnya sampai sekarang. Intinya terjadi fitnah dalam agama, politik, ekonomi, moral di zaman itu. Berkat Imam Ahmad bin Isa, Allah menyelamatkan dunia sampai sekarang ya. Mulai tahun 300 Hijriah tersebut, teman-teman, Allah menyebarkan Islam sampai Islam itu masuk ke India, masuk ke Sumatera dan ke Cina. Di pertama masuknya agama Islam di Indonesia ini lebih di abad ketiga atau abad ketiga awal atau abad ketiga akhir. Jadi 350 Hijriah ya, 350 Hijriah, 370 sebelum abad ke-4 Hijriah Islam sudah masuk ke Indonesia. Pertama kali dari Aceh, Sumatera, dan mereka Wali Songo itu dari India. Wali Songo itu dari India. Mbah mereka namanya Abdul Malik. Abdul Malik ini nikah sama orang India, kemudian hijrah ke Indonesia. Kemana? Nggak ke Indonesia saja. Ulama-ulama termasuk yang didatangi dari Indonesia, yang masyhur kita dengar itu Wali Songo, kemudian Sunan Gunung Jati, Sunan ini, Sunan itu, semua adalah durian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi ayah ya. Dari segi ayah, bukan dari segi ibu. Dari segi ayah mereka adalah durian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebar di mana di abad 3. Kemudian di tahun 318 Imam Ahmad bin Isa haji, dan kami kisah beliau dengan budak-budak yang sudah dibebaskan oleh beliau di tanah Madinah setelah beliau keluar dari Rasulullah. Sampai ke Hadramaut beliau masuk ke kota Doan. Saya di sana ada hijrah, tapi sekarang ada rumahnya. Kalian ke Doan, mampir ke hijrah dari Hurairah ke Masyhad, turun di kiri jalan itu ada gunung, di atas gunung ada kota. Nah, kota itu namanya hijrah. Imam Ahmad bin Isa sebelum tinggal di Indonesia sekarang beliau tinggal di hijrah 3 atau 4 bulan, 5 bulan. Sampai sekarang ada rumahnya. Kita sering kalau ke hijrah mampir ke rumahnya beliau dan di sini Imam Ahmad bin Isa baca Quran dan sebagainya. Sampai sekarang peninggalan hijrahnya masih ada, tempatnya masih ada dan sebagainya, dipegang sama tokoh masyarakat di sana.
ini tanah banyak. Kemudian semuanya dikasihkan kepada budaknya yang namanya Syuaib. Ya, belum pergi ke Husaisah. Nggak kerasa di Husain, pergi ke Husaisah. Sampai meninggal di sana. Kemudian ketika beliau di sana, orang yang mulia di sana, orang yang baik, orang alim di sana itu bermaksud datang kepada beliau, kepada beliau, ya beliau itu dakwah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kumpul sama orang Khawarij di dekat dengan cara dakwahnya yang halus, sopan santun dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali orang-orang yang tobat dari golongan yang sesat, akidah yang sesat yaitu Khawarij, kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga dunia mereka selamat, dunianya Ahlu Isa juga selamat. Tersebarlah Ahlussunnah wal Jamaah di kota Hadramut berkat Imam Ahmad bin Isa. Walaupun sebelum beliau itu hijrah ke Hadramut sudah banyak ulama di zaman beliau. Nah, kemudian beliau pindah ke Husaisah. Macam kota Husaisah Tarik. Banyak orang ziarah, jadi ilmunya sampai ulama yang tinggal di Hadramut selalu ziarah ke Husaisah ini. Dulunya desa yang makmur dipenuhi banyak orang, kemudian dirusakkan desa tersebut sehingga tidak ada sampai sekarang tidak ada penghuni oleh Aqil bin Isa As-Sabrani di tahun 839. Tahun 300 Imam Ahmad bin Isa meninggal. 300, 400, 500, 600, 700, 800. Setelah Imam Ahmad di bumi ratakan di Husaisah, sehingga tidak ada orang tinggal di sana sampai sekarang. Sekarang tidak ada orang tinggal di Husaisah, jauh. Dia pada pasir Husaisah, pada pasir harus ibu. Ya, nah, tapi alhamdulillah berkat Abu Bakar Adli masyhur, beliau bangun pondok di sana, sehingga banyak orang Indonesia dari Yaman yang tinggal di sana nyantri pondok di sana atas bulannya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ya, itu sedikit dari kisah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Terus yang kedua disebutkan adalah anak beliau Al-Imam Abdullah alim, tawadhu sekali, mendapatkan rahasia kenabian. Beliau namanya Abdullah. Ya. Saking tawadhu'nya tidak mau dipanggil Abdullah, dipanggil Ubaidillah. Ini yang sekarang beliau lah orang yang dicaci maki sama sebagian Muslim yang ada di Indonesia, bahwasanya beliau ini bukan anaknya Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini adalah fiktif belaka, dongeng saja, bukan duriannya Imam Ahmad bin Isa, karena anaknya Ahmad bin Isa itu Abdullah, bukan Ubaidillah. Padahal Ubaidillah itu anaknya Abdullah. Beliau tak mau dipanggil Abdullah. Abdullah itu artinya hambanya Allah. Beliau mau dipanggil dengan tasbih Ubaid itu hamba yang hina sekali. Seperti yang sering saya sebutkan, khotim itu pengasuh. Kalau dia tahu anak bukan khotim, saya khawainin. Ini bahasa Arab. Saya adalah pelayan, bukan pengasuh, tapi pelayan. Ya. Beliau tidak mau dianggap hambanya Allah, tapi dianggap hambanya Allah yang paling hina, sehingga orang memanggil dia Ubaidillah. Namanya Abdullah. Beliau adalah imam salat berfungsinya kaya raya, rohman sekali, memiliki akhlak yang mulia sekali. Beliau jadi langsung oleh ayahnya, yaitu adalah Imam Ahmad bin Isa, yang sudah kita bahas manaqibnya. Ya. Kemudian banyak santri belajar kepada beliau. Beliau juga sempat tinggal di Mekah, belajar sama pengarang kitab Kutubul, namanya Imam Abu Thalib Al-Waqi, salah satu kitab yang dijadikan referensi ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Nama kitabnya Kutubul Ulama Besar yang tinggal di Mekah. Beliau tinggal ngaji mondok di Mekah beberapa tahun, ngaji sama Imam Abu Thalib Al-Waqi. Kejadian itu terjadi di tahun 375 Hijriah. Disebutkan di sini kitab Al-Yaqut Tsani. Ya, memiliki karawahnya saya ceritakan
meninggal di Suman, kubur di Bogor. Bogor itu nama desa. Jadi Busaisa depannya kuburannya yang nama Indonesia itu ada desa. Kalau Anda masuk dari Tarim kanan jalan, dari Tarim mau Sewon kanan jalan, pas panjang Busaisa itu karena banyak orang tinggal di sana. Saya sering ke sana. Itu namanya desa Bur, makanya dibikinnya Bur. Beliau kuburannya di sana, baik di sana sekarang ada. Makanya bisa hanya di makam di sana, para masyarakat itu di sana ada kuburannya. Kalian lihat di Google ada itu ada makam Abdillah bin Ahmad di sana. Tidak dikubur dengan ayahnya, kubur di jauh. Ya mungkin dari kuburan ayahnya ke kuburan Imam Abdillah itu mungkin 15 menit. Setiap tahun kita ziarah berbeda. Ya. Beliau sempat dakwah di desa namanya Desa Suman. Desa Suman beli banyak tanah di sana dan tanah-tanah yang dibeli oleh beliau dimiliki oleh keturunannya, sehingga di Desa Suman ini banyak kuburan dari cucu-cucunya Ahmad bin Isa. Mereka tidak sempat masuk ke kota Tarim. Ya, tak sempat masuk ke kota Tarim. Yang pertama masuk ke kota Tarim, pertama meninggal di kota Tarim adalah Imam Alwi Khalil Hasan bin Ali. Imam Alwi bin Ali Khalil Hasan. Ya, mungkin cuma masuk tapi ke Tarim tapi tidak meninggal di Tarim. Meninggalnya di Suman. Ini sekarang ada bukannya ada Suman. Nah, dia Abu Bakar ini nikah sama perempuan yang ada di Suman, kemudian tinggal di Suman tapi meninggal di apa namanya di desa namanya meninggalnya tahun 383 ya. Nah, yang ketiga disebutkan siapa dari ayat ini? Ulama besar anaknya Ubaidillah, cucunya Ahmad bin Isa, namanya Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Beliau meninggal hidup bersama ayahnya, kuburannya di desa namanya Tarim. Saya waktu belajar di Tarim, waktu mau pulang, tidak boleh pulang, disuruh ngajar khidmah di desa Tarim ini. Ada cabangnya Pak, cabangnya muridnya Pak. Kita ngajar di sana selama 6 bulan. Itu kuburan di Tarim. Lalu bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Dan pertama hampir dari Alwi ini dan penisbatan dari Alawi kepada beliau. Alawi atau Bani Alawi itu Alawi yang dimaksud adalah Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Ya. Kalau ada kalangan Alawi tapi nasabnya nggak kembali ke Alwi ini nggak kembali. Itu kata-kata nasabnya. Jadi sejak dari Alawi pasti kembalinya ke Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Dan perlu kalian ketahui ya, si Durian Nabi bukan hanya dari sini. Anaknya Musa Kadim itu Durian Nabi, anaknya Jafar Sotik Durian Nabi, anaknya Ali Uraidi Durian Nabi, anaknya Ahmad bin Isa selain dari Abdullah ini Durian Nabi banyak sekali. Sampai sekarang di Iran itu juga ada Durian Nabi semua banyak. Di Iran mana-mana tersebar Durian Nabi. Ketemu semuanya, terverifikasi data ini kan semuanya lengkap. Salah satu hal yang perlu ditulis adalah perlu ditulis agar orang setelah kita mengetahui. Nah, Imam Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, orang alim, orang istimewa, orang ahli sunnah wal jamaah, mazhabnya Imam Syafi'i, lahir di Hadramaut, hafal Quran masih kecil, beliau sibuk membaca ilmu agama, ya. Beliau ngaji di Mekah, pengajian di Hadramaut, belajar sama ayahnya sendiri Ubaidillah. Ya, ahli puasa, ahli tahajud, paling sangat korup dan semua paling ahli misalnya kepada beliau. Beliau pertama kali dinamai ahli. Ahli itu dikatakan bahasa Arab ahli. Ahli itu artinya tinggi. Ya, jadi ahli itu dikatakan bahasa Arab ahli. Nah, begitu juga beliau punya saudaranya ahli. Termasuk saudara beliau adalah Imam Jadid, Syekh Jadid, sama Syekh Basri yang akan kita bahas setelah beliau. Ya, ahli. Saudara beliau yang namanya Jadid sama Basri ini
dunianya Nabi. Bapaknya bukan dunianya Nabi. Pertanyaan, apakah dia dunianya Nabi dari segi nasab ayah? Bukan dunianya Nabi dari ayah, dunianya Nabi dari ibu. Dan nasabnya kita itu kembalinya ke ayah. Kecuali satu orang yang nasabnya kembali ke perempuan. Siapa itu? Siti Fatimah itu sana. Ya, Siti Fatimah itu keturunannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya anak dari Siti Khadijah, dari Siti Maria satu, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, 3 perempuan dari Siti Khadijah. 3 yang perempuan. Ibrahim, Qasim, Abdullah itu dari Siti Khadijah. Ya, Fatimah, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ini anak kandungnya Nabi Muhammad dari Siti Khadijah. Anak kandungnya Nabi Muhammad dari Siti Khadijah laki-laki 2, Qasim dan Abdullah. Nabi Muhammad punya anak dari perempuan tapi nggak dinikah sama Nabi, muda. Dikasih aja sama Raja Mesir, namanya Raja Muqawqis. Julukannya Muqawqis. Jadi dulu itu teman-teman Islam, perempuan yang halal kita kumpul itu 2 saja. Si pertama yang halal karena nikah, yang kedua kalau ada budak. Kita punya budak, walaupun nggak kita nikah, kita kumpulin boleh karena dia itu budak. Bisa dipahami? Bisa dipahami maka? Bisa ya? Perempuan yang halal 2. Yang pertama yang kita akan nikah dengan walinya, syahidnya, akadnya, keterima, sehingga halal kita karena nikah. Yang kedua budak dan halal. Ini beli budak pasar atau ini perang ada budak. Nah itu halal meskipun dari nikah halal. Nah Nabi Muhammad dikasih hadiah sama Raja Muqawqis di tahun 6 Hijriah. Jadi nanti setelah perang Khaybar, ya, sebelum kejadian Hudaybiyah, beliau mengirim 7 atau 8 sahabatnya dakwah kasih surat diplomasi kepada raja-raja kafir, Romawi, Persia, Mesir, Bahrain, ke Oman untuk ajak mereka masuk Islam. Mesir termasuk. Nah di Mesir tidak diterima, tidak masuk Islam. Raja Muqawqis sendiri Muhammad dikasih hadiah banyak sekali, dikasih emas, dikasih perak, dikasih 2 perempuan namanya Siti sama Maria. 2 perempuan itu satu saudara, satu buat Nabi, satu dikasihkan Hasan. Ceritanya apa? Kemudian dikasih keledai namanya Lundul, ya, sama Raja Muqawqis. Nah sama Nabi Maria itu kumpulin, tapi bukan istrinya Nabi Muhammad, bukan ibunya kaum mukminin. Karena budak dibuli sama Nabi, punya anak Ibrahim. Nah Ibrahim ini ketika masih kecil, anak-anaknya Nabi yang laki semuanya meninggal belum balik. Anak-anaknya Nabi yang perempuan semuanya menikah dan punya anak. Punya dunia. Nasabnya Nabi Muhammad bukan dari anak laki tapi dari anak perempuan yang namanya Siti Fatimah. Jadi keturunannya Siti Fatimah inilah yang ada. Keturunannya Siti Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum ini tidak bisa ada. Hanya Siti Fatimah yang keturunannya sampai sekarang ada. Sayyidina Hasan, Al-Hasani, dari Sayyidina Husain, Al-Husaini. Ini dari Sayyidina Husain. Jadi kalau ada yang juga sama orang ahli itu dari Sayyidina Ali juga ini dari Husain, ya, dari Husain. Jangan nyebutkan Ali cuma di Nabi, nyebutkan Ali tapi juga sebutkan bin Fatimah bin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah khususnya Nabi Muhammad. Di suasana besar dan hadisnya, semua nasabnya kalian itu boleh kaya kecuali Rasul saya. Rasul saya ada perempuan itu
itu mahram kita, masalah kata itu. Tapi kalau ponakannya di sana itu halal, bukan mahram kita, sehingga boleh nikah, halal nikah karena bukan mahram. Nah, bisa. Itu kalau itu asalnya sebenarnya balik kan, Abdul Muthalib bin Hashim juga Abdi Manaf. Dan asalnya Muhammad juga Abdul Muthalib bin Hashim Abdi Manaf. Nah, jadi asalnya Nabi Muhammad itu Fatimah bin Muhammad. Tapi kalau selain Nabi Muhammad, ya, ud'uhum li abaihim. Kalau pernah panggil setiap manusia itu kepada bapaknya. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu itu. Nah, ada pilihan intinya adalah anaknya Ali, anaknya Ubaidillah itu banyak. Tiga yang punya yang istimewa Ali jadi pasti punya pilihan sampai sekarang Ali. Jadi sama pasti ini sempat punya anak, tapi Iqra itu tidak punya anak lagi sehingga terputus bersama. Anaknya Ali itu terputus sampai sekarang. Ya, sempat di zaman Ali bin Muhammad menjadi cucunya jadi ini paling besar pada zaman Ali bin Muhammad menjadi itu banyak orang menentang nasab keabsahan nasab mereka sehingga mereka pergi ke Irak ambil data-datanya dibawa jadi seperti diisbat di nasabnya kemudian pergi ketika beliau pergi ke mana Mekah dan menunjukkan satu persatu orang-orang Mekah bahwasanya ini nasab yang besar yaitu kemudian dianggap benar oleh orang-orang Mekah, ya orang-orang Quraisy juga sehingga semua orang jadi benar karena ada nasabnya dan sebagainya. Ya. Sekarang gila masalah sekarang. Banyak orang-orang yang mungkin dia itu mati tapi kalau kita tak salah sehingga ya bawa adalah. Tapi kalau bukan lagi mulai zaman mereka itu ditulis bahwa ilmu tulisan anak-anak itu ditulis jadi ada tulisan bukan hanya tapi selain mereka orang menjaga nama-nama ayah. Orang dulu tidak menjaga nasab sehingga anak-anaknya tidak tahu tidak apa kalau boleh berkata orang ini betul nama ayahnya ayo bagus kok bagaimana bukan ini orang-orangnya bukan tapi karena tidak tapi kalau kalian tulis semua memang menjaga harus dijaga dan harus dijaga. Nah, kita tulis menjadi agama dulu kalau kakak saya ini ada kakak itu penting, kakak itu penting ya, buku nikah itu penting ya, buku nikah itu penting dan syarat agar nama itu tertulis di buku nasab itu tak gampang. Saya meskipun sudah tulis tapi tidak bisa mendapatkan sertifikatnya dari yang paling masyhur. Kenapa? Karena panjang ceritanya panjang, nggak nyaman cerita. Karena saya singkat aja, apa seperti tidak ada ya, tanda tapi kakek saya yang ketiga itu anaknya yang kelima. Padahal ya ada namanya nasabnya ada semuanya dari fakta ini dari itu ada semuanya nyambung. Tapi mereka tidak mau menerima itu mentah-mentah harus ada bukti bahwasanya kakeknya ini itu anaknya abahnya lewat buku nikah, lewat sertifikat atau saksi ini saksi itu sehingga ada nama bahwasanya bulan anaknya bulan itu diterima. Dulu tidak ada buku nikah, dulu tidak ada kakak, dulu tidak seperti sekarang. Jadi kan dulu awal ada komputer seperti ini, tak bisa semua itu tulis. Sehingga meskipun sudah terverifikasi, tapi tidak bisa tulis di kitab yang ini. Alat kuliah tak gampang. Mau
ulama itu ulama asal ilmu menerima walaupun sudah ada beberapa kecuali ini sudah ada karena memang ada amanah yang berat dan harus dijaga. Intinya adalah ahli dengan ulama. Jadi saya kasih yang keempat yang disebutkan di kitab ini adalah Al-Imam Subrani, yaitu adalah Al-Imam Basri, ulama besar Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Beliau mengaji kepada ayahnya, ini juga kepada kakaknya Ali. Dia orang alim, orang wali yang sempat tinggal di Tarim, tapi meninggalnya kan di Tarim, meninggalnya di Sumar, yang tadi saya sebutkan. Dia punya anak namanya Salim bin Basri. Salim bin Basri ini termasuk orang yang luar biasa yang diakui oleh pejabat kerajaannya karena kegunya doanya dan mustajab doanya. Ya, banyak orang yang belum dia tapi kuat tinggi. Intinya nggak semuanya dibahas semua di sini karena hanya di sini dibahas perawat dan hal-hal yang tidak perlu dibahas. Kecuali di kamar sini, kakek kecil, ada kompleks ini dan pos, kita dari sini masih semua seperti ini. Mikir-mikir utama yang bisa meninggal Imam Salim Basri ini di tahun 604 Hijriah. Orang alim dan belajar banyak kepada orang alim. Yang kelima yang dibahas di ayat adalah hadirnya Basri Al-Jadid, Imam Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Akhirnya dihadirkan sehingga dikasih nama Jadid. Jadi itu artinya new apa new? Baru. Jadi itu artinya baru. Karena dia lahirnya baru, lalu mau dikasih nama Jadid. Kalau Basri dikasih nama Basri, mereka yang ingat asal muasal kakeknya dari Basra. Jadi dinamakan Basri dan Basri aslinya. Ya. Mereka semua dikaruniai saudara kami. Alim yang bagus Allah tapi rumahnya ingkor berhenti misalnya nggak punya judulnya ada di tahun 600 Hijriah, tidak punya anak lagi dari cicit-cicitnya sehingga dia tidak punya keturunan hanya kalimat. Makanya baik dalam bahasa Arab itu baik itu belajar dulu. Baik artinya ahli itu artinya keluarga. Ahli mesti keluarga ahli. Orang Hadram apa jadi orang Hadram itu ngomong kalau bahas keluarga itu pasti ibadah. Makanya bahasanya nama-namanya yang kita kenal itu bahasanya itu biasanya banyak bertanya. Abud, Futain, Faqih, Bil Faqih, terus apa lagi? Rahman, Rahbah, Saudan, Ali, ada lagi? Akil. Itu artinya apa? Ahli. Apa artinya ahli? Keluarga. Keluarganya Akil maksudnya. Keluarganya Ali maksudnya. Keluarganya Rahman. Keluarganya ini, keluarganya itu. Jadi itu artinya bahasa Arab yang artinya keluarga. Ya, meninggal di Sumar. Meninggal di Sumar seperti dua saudaranya dan dikubur di sana sampai sekarang keberadaannya. La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, wallahu a'lam bishawab. Bisa kita belajar membahas keturunannya Ali. Kan jadi terima kasih nggak punya anak. Sekarang fokus sama Ali, anaknya Ali. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang semoga kita bisa berjumpa lagi pada keadaan yang lebih baik. Insyaallah kami harapkan
Subhanahu wa ta'ala